warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda minggu ini dalam channel horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, ada yang jatuh. Pembantu tongkat, ada semangat di minggu ini. Oke, saya jembreng kartunya dan akan mulai membaca masing-masing 5 kartu terkait kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara yang lajang, dan kesehatan. Dan buat yang mau konsultasi secara private, bisa kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Tanyakan bagaimana cara pembayarannya dan berapa lama konsultasinya ya. Oke, sudah siap? Giliran Gemini akan saya ambil 5 kartu. Yang pertama terkait kehidupan, kemudian keuangan, asmara berpasangan, kemudian asmara yang lajang, dan kesehatan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kehidupan. 6 piala. Buat Gemini, 6 piala terkait dengan perasaan, didominasi dengan perasaan di minggu ini. Semua terkait dengan apa yang pernah Anda lakukan, hasilnya mulai kelihatan di minggu ini. Kalau Anda memang melakukan sesuatu yang positif begitu banyak, hasilnya berdampak saat ini. Kalau melakukan sesuatu sedang-sedang saja, mungkin hasilnya juga mulai kelihatan sekarang ini sedang-sedang saja. Dan mudah-mudahan bukan sesuatu yang tidak baik ya, karena ini adalah sesuatu yang penuh misteri yang berdampak pada kehidupan Anda secara menyeluruh. Kebaikan-kebaikan akan datang, hasil-hasil atau panen-panen, ibaratnya kita menanam, panennya sekarang. Kalau kita berbuat baik di waktu lalu, dampaknya sekarang. Kalau kita berbuat yang bermanfaat di waktu lalu, hasilnya pun sekarang. Di minggu ini terasa ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang Anda yakini ini adalah bagian dari proses kehidupan menuju kepada kebaikan-kebaikan, maka bersiaplah untuk terus berusaha menjadi semakin baik ya, dan tingkatkan kualitasnya supaya apa yang sedang Anda kerjakan, Anda jalani, Anda kembangkan betul-betul sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan minggu ini banyak peristiwa atau kejadian yang terhubung dengan orang-orang di waktu lalu, dengan kabar-kabar yang terkait dengan usaha kerja keras Anda di waktu lalu gitu ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi Anda untuk makin berusaha lebih baik lagi supaya yang dikerjakan di minggu ini hasilnya untuk waktu yang akan datang, jadi tidak ada yang sia-sia ya. Oke, untuk yang berikutnya keuangan untuk Gemini minggu ini. 3 of Pentacles, 3 koin. Ada pertemuan, ada perjanjian, ada hasil dari tawar-menawar, ada pembayaran, ada juga tagihan. Nah, semua harus betul-betul diplot sesuai dengan apa yang harusnya diurus, diselesaikan, dibenahi gitu ya. Dan kalau ada yang merasa, aduh Mbak, keuangannya tuh sekarang lagi marat-marit, coba tenangkan, mulai tarik garis mana yang harus diprioritaskan. Kalau memang ada sesuatu yang nggak perlu dikeluarkan pembiayaannya karena memang nggak urgent, jangan dipaksakan, nanti malah cash flow Anda kedodoran ya. Lebih kepada kebutuhan yang utama yang Anda pikirkan, Anda beli, Anda anggarkan supaya ketika dihitung-hitung masih ada yang disisakan, bisa disimpan untuk kebutuhan yang tidak terduga atau kebutuhan yang ternyata tidak terencana. Mudah-mudahan ini yang akan membuat keuangan Anda sehat, tercover dengan baik, dan segala urusan bisa dijalankan sesuai dengan apa yang sudah Anda anggarkan ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara berpasangan. 10 koin ya. Ini seperti keberkahan, cinta, kasih sayang diberikan oleh
Anda dan juga membawa timbal baliknya, kasih dan sayang yang Anda peroleh dari orang yang Anda sayangi. Ini membawa keyakinan dan cinta yang tak ada putusnya, karena merasa bahwa apa yang diupayakan berdampak positif bagi kehidupan Anda dan pasangan. Ayem, tentrem gitu ya. Ini koin elemen tanah menggambarkan sesuatu yang stabil. Jangan ciptakan bergejolak kalau memang lagi stabil. Jangan cari gara-gara kalau lagi baik-baik aja. Soalnya ada gitu ya, orang tuh merasa nggak enak mbak, flat, nggak ada ribut-ribut. Yang ribut aja stres, masa dicari gimana caranya bisa ada marah-marah atau cemburu-cemburu? Nggak usah. Justru harus bersyukur kalau bisa memasuki fase kehidupan yang damai, tentram, sejahtera, dan bisa berkomunikasi dua arah. Ini adalah ibaratnya berkah atau rezeki yang diberikan Tuhan. Karena ada orang sampai pergi kemana-mana cari solusi untuk bisa membuat hubungan dengan pasangan baik lagi, atau mencari solusi bagaimana bisa memberikan pengertian kepada pasangan supaya bisa seiring sejalan. Nah, kalau Anda berada di posisi ini, bersyukurlah bahwa ada sesuatu yang membuat Anda dan pasangan selalu rukun, damai, bahagia, tenang, dan mengerti apa yang harus dilakukan demi peningkatan kehidupan ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan makin dewasa dalam menghadapi setiap persoalan yang ada ya. Dan mudah-mudahan minggu ini banyak hal yang bisa dilakukan bersama dan makin meningkatkan kualitas hubungan Anda, dan juga tentunya cinta akan terus tumbuh subur di dalam hubungan Anda dengan pasangan. Yang berikutnya adalah asmara yang lajangnya Gemini. 9 piala, 9 of cups. Ada yang merasa percaya diri, sekarang ini belum butuh siapapun. I'm single and very happy. Iya, very happy. Tapi kadang ketika waktunya sedang sentimental atau melankolis, merasa gini, aduh gak enak banget sih sendirian. Aduh mau curhat sama orang yang bisa diajak ayang-ayangan tapi gak ada gitu ya. Nah, harus diakui bahwa kadang seseorang itu merasa hidupnya lengkap kalau di sampingnya ada orang yang dicintai. Kalau Anda merasakan itu, maka akuilah dan bukalah hati untuk bisa menemukan someone spesial dalam hidup Anda dan membuat kehidupan Anda jauh lebih bersemangat dan bahagia. Di sini Anda merasa segala yang dibutuhkan sudah ada, tapi ada satu, belum ada seseorang kan yang nyantol. Mudah-mudahan diberikan kemudahan bertemu dengan seseorang yang tepat gitu ya. Tapi buat yang sedang melakukan progres pendekatan, yakinlah dengan cara atau strategi yang pas, Anda akan bisa memasuki fase di mana kedekatan itu akan berjalan secara natural. Dan yang lagi sibuk-sibuk ngurusin bisnisnya, pekerjaannya, belum mau cinta-cintaan, tidak ada yang maksa. Tapi yang paling penting dalam usaha pengembangan diri dalam karir ataupun bisnis, tetap dijaga ibaratnya attitude gitu ya, dijaga semangatnya, dijaga komunikasinya, kerjasamanya, kesepakatannya, supaya tidak terjadi konflik atau gesekan dengan partner kerja, dengan partner bisnis, atau dengan siapapun ya. Oke, yang berikutnya adalah kesehatan. Asmara siapa lagi ya? Tadi sudah berpasangan lajang. Kesehatannya Gemini. Temperance, kesederhanaan, keseimbangan. Mudah-mudahan ini yang bisa Anda jalankan dalam memaintain kesehatan, dirawat, dijaga, dimudahkan segala hal yang bisa membuat Anda happy gitu ya. Makan yang simpel-simpel aja, jangan yang berat-berat gitu ya. Buah kan simpel, makan diemplok kata orang Jawa bilang. Makan yang sehat, makan yang membuat tenaganya Anda bertambah. Buah-buahan, kalau misalnya ada yang nanya Mbak Endang, gimana sih caranya bisa kelihatan awet muda gitu di usia 50? Usia 50 bukan berarti harus kelihatan loyo tua gitu ya. Harus tetap semangat, dan usia 50 yang paling saya prioritaskan adalah menjaga kelembapan wajah. Perawatan nggak ada yang istimewa, saya malah kadang-kadang pakai yang saya sering bilang ke siapapun, ke kakak ipar, ke adik-adik saya, ke saudara, sahabat, pakai asam jawa buat dipiling, buat masker gitu. Yang paling penting buah yang kolagennya tinggi adalah pepaya, kemudian kiwi ya.
Tomat, nah antioksidannya juga bagus itu ya. Itu yang bisa dijaga untuk bisa menjaga kelembaban kulit, kenyal, jadi nggak gampang keriput. Dan ketika saya mencoba mengecek secara keseluruhan di lab, di sebuah klinik gitu ya, klinik besar gitu, hasilnya ada satu unsur di mana ketika usia 45 saja biasanya 0, saya tuh 9 katanya. Wah, ajaib, profesornya sampai kaget gitu. Nah, di sini sebetulnya ada rahasia yang menurut saya itu adalah diperoleh dari puasa. Saya dari kecil rutin melakukan Senin Kamis. Kemudian kalau tirakat atau hal-hal yang biasa dilakukan orang tua, kalau Jawa gitu ya, biasanya kan ada tuh yang namanya ngalong, ngerowot. Kalau ngalong tuh makan buah-buahan aja untuk seminggu gitu ya. Kemudian yang ada di dalam bumi, umbi-umbian yang dikukus. Kemudian sayur-sayuran yang namanya ngelowong, dan ada beberapa yang bisa dikatakan sebagai ritual yang rutin dilakukan para leluhur kita. Itu yang sepertinya kalau orang puasa sebetulnya kelenjar pinealnya aktif. Nah, di dalam kelenjar pineal itu unsurnya apa aja? Mungkin butuh pemeriksaan secara detail di lab. Nah, disitulah saya bisa menemukan ternyata ada unsur yang mungkin katanya yang bisa bikin awet muda, itu salah satunya puasa. Wow, saya kurang tahu. Saya yang maksudnya mungkin puasa. Kalau dokternya bingung, ini kenapa ya? Usia Mbak Endang udah 50 tapi ada satu unsur yang harusnya di booster ini biar bisa sampai 5. Ini malah 9. Alhamdulillah, saya nggak melakukan apapun. Yang penting menjalankan segala sesuatu dengan happy, dengan semangat, dengan keyakinan yang kita lakukan adalah kebaikan demi kebaikan dalam hidup supaya tetap sehat. Kalaupun ada kita mengalami sakit, berarti sedang ditegur, sedang diperhatikan supaya banyak bersyukur dengan apa yang dijalani dalam kehidupan. Termasuk ini, malaikat menyeimbangkan, berarti kesehatannya Gemini dijaga dengan baik untuk tetap berada dalam kehidupan yang sehat, mengkonsumsi yang sehat, merawat dengan apa yang dititipkan oleh Tuhan untuk menjadi wadah atau tubuh kita, alat dari kehidupan untuk melakukan banyak kebaikan. Jadi tetap jaga kesehatannya ya. Oke, dari apa yang dibacakan buat Gemini, dari kalau ada yang merasa nggak cocok, tidak merasakan resonansinya, singkirkan, jangan disimpan dalam pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Gemini. Sampai jumpa. Dari 12 bintang yang dibacakan, seperti biasa ada pesan spesial untuk setiap minggunya. Pesan apa untuk minggu ini? Ini dia. Bukalah hati dan pikiran seluas-luasnya untuk segala hal positif yang dapat memperluas wawasan hidup dan pengetahuan Anda. Pertimbangkan dengan matang setiap langkah yang akan diambil karena dampaknya besar untuk masa depan dan hubungan Anda dengan banyak pihak. Tetaplah semangat dalam menjalani setiap proses hidup dan yakinlah akan ada hasil gemilang dari perjuangan Anda selama ini. Itu tadi pesan spesialnya, dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.